Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan hanya takwa dalam lisan atau ucapan saja, melainkan takwa yang dinyatakan dalam amal perbuatan sehari-hari, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Ketahuilah, dengan senantiasa kita bertakwa kepada Allah, maka harapan besar kita dalam menghadapi sakaratul maut mendapat pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa hari yang lalu kita telah dipertemukan dengan tanggal 22 Oktober yang dikenal dengan peringatan Hari Santri Nasional. Jika diperkenankan, khotib mengutip pendapat Kiai Haji Mustafa Bisri Rembang. Beliau mengungkapkan bahwa santri bukanlah orang yang mondok dan ngaji di pesantren saja, tapi siapapun yang patuh pada ulama dan berakhlak santri, maka dia adalah santri. Seiring peringatan Hari Santri Nasional, pada kesempatan ini, marilah kita memperkokoh kembali pemahaman kita tentang makna ukhuwah watoniyah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ajaran agama. Karena menjaga tali ukhuwah watoniyah, menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara ini bahkan harus lebih diprioritaskan ketimbang sebatas ukhuwah Islamiyah. Sebab melalui ikatan ukhuwah watoniyah yang kuat akan tumbuh semangat kebangsaan, jiwa patriotisme dan rasa cinta terhadap tanah air, yang pada gilirannya akan memompa semangat kita melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan tanah air ini dari berbagai ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Semangat ini pula lah yang dulu digelorakan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945 bersama para ulama, kiai dan kaum santri seantero Jawa dan Madura, melalui dikeluarkannya fatwa resolusi jihad yang mendorong terjadinya perang besar di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 yang kita kenal dengan Hari Pahlawan. Semua itu dilakukan demi membela kedaulatan negara dari ancaman penjajah yang berupaya menjajah kembali bangsa kita yang baru 3 bulan merdeka. Hingga alhamdulillah, atas kuasa dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, fatwa resolusi jihad yang diusung oleh para kiai dan santri dapat membuahkan hasil yang gemilang,
meski harus ditebus dengan ribuan nyawa dari kalangan santri yang gugur di medan perang. Hadirin yang dirahmati Allah, sungguh semua itu tak lepas dari kegigihan, doa, dan keikhlasan para kiai dan santri, dibantu berbagai elemen masyarakat lainnya sebagai wujud kecintaan mereka kepada bangsa ini, sekaligus pengamalan mereka terhadap ajaran agama. Sebagaimana hal ini difatwakan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika menjawab pertanyaan Bung Karno yang menanyakan perihal hukum mencintai bangsa dan tanah air. Beliau dengan tegas mengatakan, hubbul waton minal iman, bahwa cinta terhadap bangsa dan tanah air adalah bagian dari iman. Karena tanpa memiliki tanah air atau tanpa menjadi sebuah bangsa yang kuat dan berdaulat, akan sulit rasanya bagi kita sebagai umat dapat mengamalkan ajaran agama secara damai dan aman. Dengan kata lain, untuk memelihara iman itu sangat dibutuhkan rasa aman. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Quraisy ayat 3 dan 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mengungkapkan rasa cintanya kepada tanah air yang merupakan tempat kelahiran beliau, yaitu negeri Mekah. Hal ini bisa kita ketahui dari riwayat Imam Ibnu Hibban yang bersumber dari penuturan Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Nabi pernah bersabda, ma atyabaki min baldatin wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairak. Alangkah baiknya engkau, wahai Mekah, sebagai sebuah negeri, dan engkau merupakan negeri yang amat aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusirku darimu, niscaya aku tidak akan tinggal di negeri selainmu. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah, demikian pentingnya tanah air ini. Dalam pepatah Arab pun dikatakan, man laisa lahu ardun laisa lahu tarikh. Barang siapa tidak memiliki tanah air, ia tidak memiliki sejarah. Wa man laisa lahu tarikh laisa lahu dzakirah. Dan barang siapa yang tidak memiliki sejarah, maka ia akan terlupakan. Oleh karena itu, adalah fenomena yang memprihatinkan apabila hingga saat ini di kalangan sebagian kelompok masih kerap muncul pandangan keliru yang mempertentangkan antara kecintaan terhadap bangsa dan tanah air dengan agama. Bahkan tak jarang sebagian dari mereka secara terang-terangan menolak konsep nasionalisme atau kebangsaan karena menganggapnya bukan bagian dari ajaran agama. Hadirin rahimakumullah, semua uraian di atas menegaskan kepada kita bahwa pemahaman keislaman dan kebangsaan haruslah kita pahami secara selaras dalam kerangka ukhuwah watoniyah, yakni menjaga loyalitas kebangsaan meski di tengah banyaknya perbedaan atau kebinekaan. Karena perbedaan adalah sunnatullah dan bukan merupakan sesuatu yang dilarang. Yang dilarang adalah pertikaian dan permusuhan. Dengan bekal pemahaman seperti inilah, ajaran Islam akan benar-benar terwujud menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan negeri yang kita cintai ini pun tentunya diharapkan benar-benar menjadi negeri Darussalam yang selalu penuh kedamaian, menjadi negeri yang senantiasa aman
dan masyarakatnya penuh iman. Sebagaimana diistilahkan dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin, sebagai bangsa yang besar, ada dua hal yang harus selalu kita ingat, yaitu jas merah dan jas hijau. Jas merah artinya jangan sekali-kali melupakan sejarah, dan jas hijau artinya jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Terkhusus untuk para pelajar dan santri, perlu kita pahami bahwa jihad atau tugas suci kita saat ini bukanlah mengangkat senjata memerangi musuh di medan pertempuran, akan tetapi dengan mengangkat pena dan belajar secara sungguh-sungguh memerangi hawa nafsu dan kebodohan yang bersemayam di dalam diri kita sendiri. Karena antara jihad mengangkat senjata dan jihad menggunakan pena sama-sama menempati posisi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'alim. Kelak pada hari kiamat akan ditimbang, disetarakan setiap tetes tinta para ulama, orang-orang yang menggeluti ilmu pengetahuan, dan darah para syuhada, orang-orang yang mati syahid dalam berperang di jalan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.